Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Intan Permata dari Pencias kelas 5A, NIM 1800131 dengan nomor absen 4. Seperti pemahaman materi sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya mengenai kedaruratan medis, di mana kedaruratan medis yang sekarang yang akan saya bahas adalah tentang kedaruratan medis keenam, yang di dalamnya tentang pemahaman materi pertolongan pada korban yang tenggelam. Nah, di sini tenggelam merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu mengalami kejadian dalam air yang memang dalam posisinya dia tidak bisa mengapung. Nah, itu dikatakan tenggelam. Orang yang tenggelam dapat menunjukkan tanda-tanda berupa suara yang keluar akibat panik dan gerakan tubuh menggapai permukaan air atau untuk meminta pertolongan. Nah, biasanya orang yang tenggelam itu dia akan mengalami kepanikan yang luar biasa karena memang tidak bisa memposisikan tubuhnya untuk mengapung di perairan. Nah, karena kepanikan inilah dia tidak bisa mengontrol diri sampai akhirnya dia tenggelam. Jika memang orang yang tenggelamnya masih dalam keadaan siap, dia pasti akan melakukan teriakan sebagai tanda pertolongan kepada dirinya. Tapi jika parah-parahnya orang yang tenggelam tidak bisa melakukan teriak atau minta tolong atau menggapai benda-benda di pinggirnya untuk melakukan pertolongan. Nah, biasanya ini fatal di mana orang itu memang akan tenggelam langsung masuk ke dalam air gitu dan bisa berbahaya juga. Nah, di sini ada pada korban tenggelam yang masih bisa tertolong. Nah, di sini akan menimbulkan beberapa gejala yang nampak pada sang korban. Yang pertama ada batuk-batuk, lalu muntah, sesak napas, nyeri dada, lalu area sekitar perut yang membengkak, wajah yang membiru akibat dingin. Nah, biasanya batuk-batuk ini sendiri itu diakibatkan karena masuknya air ke dalam eh, kerongkongan yang secara tidak langsung masuk ke daerah pernapasan dan bisa menimbulkan sesak napas dan nyeri dada karena masuknya air ke dalam paru-paru. Juga ada area sekitar perut yang membengkak. Nah, biasanya di sini karena sang korban sudah meminum terlalu banyak air saat dia mengalami tenggelam. Nah, lalu di sini ada beberapa pedoman pertolongan yang harus dilakukan oleh penolong saat akan melakukan pertolongan kepada korban yang tenggelam. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah keadaan tempat, yang meliputi keamanan tempat tersebut gitu. Kita juga sebagai penolong harus menyimak bagaimana lingkungan sekitar yang dialami sang korban saat tenggelam. Lalu yang kedua ada kondisi penderita. Kita harus melihat kondisi korban sesaat setelah mengalami tenggelam itu, apa ada gejala yang harus diperhatikan lebih lanjut untuk dirujuk ke rumah sakit atau memang bisa dilakukan pertolongan dini di tempat. Lalu yang ketiga ada kondisi air, eh, karena jika eh, korban mengalami tenggelam di arus air yang deras juga, penolong cukup riskan atau berbahaya untuk melakukan pertolongan dengan seadanya. Jadi memang harus meminta bantuan kepada tim SAR juga. Lalu ada sumber daya yang tersedia. Di sini sumber daya yang tersedia itu kita harus memperhatikan apakah ada peralatan yang bisa membantu penolong untuk memberikan pertolongan kepada korban atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada cara pertolongan yang bisa dilakukan oleh korban sendiri atau secara pribadi. Nah, biasanya keadaan ini jika memang darurat tidak ada yang bisa menolong kita, bagi kita sang korban bisa melakukan cara sederhana untuk bisa mengapungkan diri atau mengambang untuk menunggu pertolongan selanjutnya dari orang yang bisa menolong kita. Yang pertama
adalah biarkan wajah menatap ke atas untuk memastikan kita tetap bisa bernapas. Nah, untuk memposisikan kita harus tenang terlebih dahulu sebagai korban. Kita harus bisa membaca situasi, jangan sampai panik. Sebisa mungkin kita tetap bisa memposisikan wajah kita menatap ke atas untuk memastikan tetap bernafas. Lalu perlahan-lahan apungkan tubuh seperti tidur terlentang eh, dengan posisi tangan ke samping, lurus ke samping untuk memposisikan tubuh seimbang saat mengapung di air. Lalu, jika menggunakan sepatu, biarkan saja sepatu tersebut tetap terpasang untuk membantu kita tetap mengapung di perairan. Nah, eh, jika kita menemukan benda yang bisa membantu kita untuk mengapung, seperti botol kosong, bisa digunakan dengan mendekapnya di atas dada. Nah, ini bisa membantu untuk mengapung di perairan. Nah, adapun posisi atau pertolongan yang bisa dilakukan oleh penolong terhadap korban yang tenggelam. Nah, ini posisinya korban yang tenggelam itu ditolong oleh orang lain. Di sini ada penanganannya di mana si penderita masih bisa memberikan respon ya. Yang pertama ada pindahkan penderita. Pertama kita harus melakukan pertolongan itu memindahkan sang korban dari posisi tempat dia tenggelam ke pinggiran air atau ke tepian daratan yang memang bisa menolong dia mengeluarkan dari air saat tenggelam. Lalu lakukan pemeriksaan dini yang meliputi tadi seperti dia mengalami batuk-batuk, muntah-muntah, atau perut kembung sampai membiru. Nah, kita lakukan pemeriksaan dini terhadap korban. Lalu, jika memang bisa, kita atau ada alatnya, berikan oksigen bila ada. Nah, kalaupun tidak ada, kita bisa memberikan teknik pada nafas buatan terhadap korban. Lalu, jaga kehangatan tubuh penderita dengan mengganti pakaiannya, melepas ke pakaian yang dingin, yang basah dengan menggantikan kain hangat atau sebisa mungkin jika penolong memang bisa memberikan jaket atau apa boleh dipergunakan terhadap korban. Nah, lalu bagaimana jika kita menolong korban yang memang sudah tidak mengalami respon, jadi tidak ada respon sama sekali dari korban saat dia sudah memang mengalami tenggelam. Nah, di sini ada penderita yang memang tenggelam di perairan yang dangkal. Yang pertama, pertahankan jalan nafas dengan memposisikan korban tidur terlentang. Lalu, topang punggung penderita dengan alat, lalu stabilisasi kepala dan leher. Nah, lalu pertahankan wajah tetap ke atas bila respon dan menghadap ke bawah jika tidak ada respon. Nah, maksudnya menghadap ke bawah saat tidak ada respon itu adalah untuk membantu mengeluarkan cairan atau air yang memang sudah masuk ke dalam tubuhnya saat korban tenggelam. Nah, di sini juga ada pertolongan jika penderita mengalami tenggelam di air yang tidak aman atau memang terhitung dalam airnya. Yang pertama, posisikan penderita di atas papan spiral dengan posisi terlentang, tidur, lalu pindahkan penderita dari air ke tepian daratan. Selanjutnya memberikan oksigen atau napas buatan bila perlu, dan selanjutnya ditangani oleh pihak rumah sakit sebagai penanganan yang lebih lanjut. Nah, itu kedaruratan medis 6 tentang tenggelam yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.